Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Patricia Nababan dengan NIM 1010-725-000034. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan perbedaan 4G dengan 5G. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan teman anggota kelompok saya yang lain. Saya Konita Lutfiah dengan NIM 1010-725-0019. Saya Nisa Hafifah dengan NIM 1010-725-00028. Perkenalkan, nama saya Kuncoro Damar Waluyo dengan NIM 1010-725-00027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranatif Alendo dengan NIM 1010-725-00023. Saya Muhammad Dafa Syaukani dengan NIM 1010-725-00021. Duh, ini kenapa sih jaringannya dari tadi nge-lag banget, mau download gak bisa-bisa. Kamu kenapa, Cia? Ini nih aku dari tadi mau download tapi gak bisa-bisa, ini kenapa ya? Emang jaringan kamu pakai apa? Aku sih masih pakai 4G. Halo semuanya, hari ini kita mau bahas tentang jaringan 4G. Jadi apa sih sebenarnya 4G itu? 4G adalah singkatan dari Fourth Generation atau generasi keempat dari teknologi jaringan internet seluler. Teknologi ini mulai populer dan digunakan secara luas sejak tahun 2010-an dan sampai sekarang masih jadi andalan buat kebanyakan orang di Indonesia. Secara teknis, 4G itu punya kecepatan internet yang cukup tinggi, bisa mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps dalam kondisi paling ideal. Dalam kecepatan segitu, kita bisa streaming video HD dengan lancar, browsing tanpa loading lama, scrolling sosial media dengan smooth, bahkan video call juga jernih loh. Yang bikin 4G bagus adalah jangkauannya yang luas. Teknologi ini menggunakan frekuensi rendah yang mampu menjangkau area lebih jauh, makanya hampir seluruh wilayah di Indonesia udah terjangkau sinyal 4G. Dari kota besar sampai daerah-daerah pinggiran, sebagian besar udah bisa nikmatin 4G loh. Untuk delay atau yang namanya latency, 4G punya waktu sekitar 30-50 milidetik. Emang ada sedikit jeda, tapi untuk kebutuhan sehari-hari kayak chatting, browsing, nonton YouTube, atau bahkan main game casual, ini lebih dari cukup kok. Jadi kesimpulannya, 4G adalah teknologi yang udah matang, relatable, terjangkau, dan sangat memenuhi kebutuhan internet. Kebanyakan orang untuk aktivitas sehari-hari menggunakan 4G, teman-teman. Oh alah, sekarang itu emang beralih ke 5G tahu, yang lebih banyak benefitnya. Halo teman-teman, sekarang kita bahas tentang teknologi yang lagi hot banget, yaitu 5G. 5G adalah singkatan dari Fifth Generation atau generasi kelima dari jaringan teknologi internet seluler. Ini adalah evolusi terbaru dan yang paling canggih dari teknologi internet mobile yang ada saat ini. 5G mulai dikembangkan sejak tahun 2019 dan sekarang lagi gencar-gencarnya membangun infrastruktur di berbagai negara, termasuk juga Indonesia. 5G dirancang khusus untuk membawa kebutuhan internet yang semakin besar di era digital modern. Kecepatannya luar biasa banget, bisa mencapai 10 hingga 20 Gbps. Itu artinya sekitar 10 sampai 100 kali lebih cepat dibandingkan 4G. Bayangin aja, download film 4K yang ukurannya 25 GB kalau pakai 5G cuma butuh waktu 20 sampai 30 detik doang. Yang bikin 5G benar-benar berbeda adalah latensi atau delaynya yang super rendah. Cuma 1 sampai 10 menit detik. Ini hampir real time. Jadi praktis banget, gak ada jeda. Makanya 5G cocok untuk gaming online kompetitif, live streaming berkualitas tinggi, bahkan untuk teknologi canggih seperti mobil otomatis, operasi jarak jauh, atau virtual reality. Selain itu, 5G mampu mendukung hingga 1 juta perangkat dalam satu area. Ini sangat penting untuk konsep smart city, smart home, dan internet of things di masa depan. Namun perlu diingat, 5G menggunakan frekuensi yang cukup tinggi, yang jangkauannya lebih pendek, sehingga membutuhkan lebih banyak tower. Infrastrukturnya juga masih dalam tahap pengembangan, jadi belum semua wilayah bisa menikmati 5G. Tapi kedepannya, 5G bakal menjadi fondasi untuk teknologi masa depan yang lebih canggih. Emang benefitnya apa aja, Nis? Jadi benefitnya tuh kayak kamu download aplikasi gitu, jadi kayak waktunya tuh lebih cepat. Terus juga kalau misalnya kamu di tempat rame, internetnya juga kencang. Wah, sekarang keren ya, tapi aku masih pakai 4G nih karena
ada di semua daerah dan relatif murah. Iya, tapi dalam beberapa tahun ke depan 5G itu akan lebih support di semua daerah. Emangnya kamu pakai 5G itu udah dari berapa lama, Nis? Aku baru pakai 5G itu baru beberapa bulan dan hasilnya itu lebih signifikan daripada 4G. Wah, keren ya 5G, Nis. Aku jadi pengen upgrade deh. Ya udah deh Cia, kamu secepatnya aja deh beralih ke 5G biar kamu ngerasain juga. Semuanya, sekarang kita bahas plus minus dari jaringan 4G ya. Kelebihan yang pertama, jangkauannya luas banget. Hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah ada sinyal 4G dari kota sampai pinggiran. Kedua, harganya terjangkau, pakai datanya murah, dan HP 4G pilihan banyak dengan ramah di kantong. Ketiga, hemat baterai, nggak boros, dan HP bisa tahan seharian. Keempat, kecepatannya sudah cukup untuk streaming, browsing, video call, dan main game online. Dan yang penting, jaringannya stabil. Tapi ada juga minusnya ya. Pertama, kecepatannya terbatas, kalah jauh sama 5G. Kedua, masih ada delay sekitar 3-50 milidetik, jadi terkadang terasa lag terutama pas main game kompetitif. Ketiga, kalau di tempat ramai, kayak konser atau stadion, internet langsung lemot karena banyak yang pakai bareng. Dan yang terakhir, 4G kurang cocok untuk teknologi masa depan seperti VR, HR, atau mobil otomatis. Tapi secara keseluruhan, untuk semua kebutuhan saat ini, 4G masih sangat andal kok. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari 5G. Kelebihan dan kekurangan 5G. Kelebihannya, pertama, kecepatannya gila-gilaan. 10-20 gigabit per second. Download film cuma hitungan detik. Kedua, hampir nggak ada delay. Latensi cuma 1-10 milidetik. Jadi, gaming dan video call super smooth. Ketiga, bisa handle 1 juta perangkat sekaligus. Internet tetap kencang meski di tempat super ramai. Keempat, membuka teknologi masa depan seperti mobil otomatis, smart city, VR dan HR yang lebih canggih. Jarang ada gangguan. Tapi ada minusnya juga. Pertama, jangkauannya masih terbatas. Baru ada di kota-kota besar aja. Kedua, sinyal 5G jarak pendek. Jadi butuh banyak tower dan biayanya sangat mahal. Ketiga, harga masih tinggi. HP 5G dan paket datanya lebih mahal dari 4G. Yang keempat, bisa lebih boros baterai walaupun sekarang udah mulai membaik. Dan terakhir, belum semua aplikasi bisa maksimalin 5G. Jadi kadang merasa overkill buat kebutuhan biasa. Tapi meskipun begitu, 5G adalah investasi masa depan yang sangat canggih. Kamu kenapa senyum-senyum Cia? Iya nih Nisa, aku udah ngikutin saran kamu untuk pakai 5G. Ya kan coba aja kamu gitu udah beralih ke 5G. Pasti nggak ada ngelag-ngelag lagi tuh. Iya, makasih ya Nisa udah nyaranin aku pakai 5G. Iya, sama. Video yang sudah kalian lihat dapat disimpulkan bahwa jaringan 4G dan 5G merupakan tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi seluler yang saling melengkapi. Jaringan 4G telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas komunikasi digital seperti akses internet yang lebih cepat, stabil, dan mendukung berbagai layanan modern seperti media sosial, video, streaming, dan aplikasi berbasis cloud. Hingga saat ini, 4G masih menjadi tulang punggung jaringan di banyak wilayah karena jangkauannya yang luas dan infrastrukturnya yang sudah matang. Sementara itu, jaringan 5G hadir sebagai generasi lanjutan yang membawa peningkatan signifikan, terutama dari segi kecepatan data, latensi yang sangat kuat, rendah, serta kemampuan menghubungkan lebih banyak perangkat secara bersamaan. Hal ini membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi masa depan seperti Internet of Things atau IoT, kendaraan otonom, smart city, dan layanan berbasis real time. Meskipun penerapan 5G masih bertahap dan membutuhkan infrastruktur yang lebih kompleks, kehadirannya tidak menggantikan 4G secara langsung, melainkan memperkuat ekosistem jaringan yang sudah ada. Dengan demikian, kombinasi 4G dan 5G memungkinkan terciptanya sistem komunikasi yang lebih efisien, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan digital yang terus berkembang. Keduanya berperan penting dalam mendorong transformasi digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era teknologi modern. Baik,
begitu saja kesimpulannya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya.